A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama, gimana dengan kita sebagai muslimah atau muslim yang sebagian daripada hamba Allah yang mau meningkatkan nikmat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai untuk mencari ilmu, yang mana kita meminta ridha Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dikaruniai nikmat ibadah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita haturkan yaitu kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saudara sekalian yang memang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini merupakan salah satu hamba yang memang tidak sebelum berapa dan tidak setinggi apa dalam kehidupan kita semua. Kita berjalan memang sesuai dengan kodrat yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Bahwasanya kalau kita menjadi seseorang mukmin, maka kewajiban kita juga harus melakukan kewajiban yang mana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana ketika kita menjalani sesuatu mempunyai rasa tanggung jawab berupa hal apapun, apabila itu merupakan salah satu tanggung jawab maka lakukan apa saja kecuali ma'ahtakum mafi hatadaris, kecuali memang Allah yang tidak sukai. Artinya yang memang Allah tidak sukai, pekerjaan apa yang Allah tidak sukai maka itu tidak bersifat dengan kewajiban. Artinya apa, banyak orang kali ini adalah kewajiban itu dilatar belakangkan. Artinya apa, tidak pernah diutamakan. Karena apa, mafusudu an takallafa mukafayati illa fi sholati, karena mereka selalu merasa puas dengan sholatnya. Jadi ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa cukup amal, jangan. Sebagaimana kalau kita mau melakukan sholat, mau mendekat kepada Allah, merasa kurang dengan pahala kita. Karena kalau kita merasa cukup dengan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ahwadur allamhu fal khosibah, maka kita menganggap bahwasanya khosibah, menganggap amalan kita itu sudah banyak, sudah berlipat ganda, padahal kesalahan yang sudah kita lakukan itu lebih besar dan lebih tinggi daripada pahala yang kita lakukan. Nah, maafku muhasibukum adalana. Lalu bagaimana orang-orang yang mempunyai tanggung jawab tapi mereka tidak melaksanakan kewajibannya? Tapi mereka yang merasa punya kewajiban tapi mereka tidak pernah melakukan kewajibannya. Artinya apa? Seperti halnya satu, ketika kamu diperintahkan wal ahtaku kalam fa ilmuhu tuqsalan tafil bil muslim, bahwasanya carilah ilmu sebagian daripada engkau menjadi orang muslim. Artinya apa? Kita beragama itu juga butuh ilmu. Nah, jadi kalau kita datang ke majelis taklim jangan merasa berat. Kalau kita terus berjalan kepada siratal mustaqim, meminta ridho dan berkahnya seorang guru, jangan merasa berat. Jadi karena apa? Kal asafu ahradatan falqumu'nihi ayatajirutu kula atakasamfanu wa lamana. Lalu bagaimana Allah yang menyukai kebaikan dan bagaimana gurumu yang menuntun dirimu ke jalan Allah, lalu kamu merasa puas dengan pengorbananmu. Jadi untuk mencari ilmu bukan secukup hanya duduk diam. Untuk mencari ilmu bukan hanya duduk diam lalu hanya untuk berbicara, tidak. Yang mencari ilmu adalah fi ahtawal hasibatum, untuk seniat-niat yang untuk Allah Subhanahu wa taala, hasibatum, dan untuk dirinya. Wal kamu sliyakalah talana. Lalu untuk apa kita mencari ilmu kalau itu tidak bermanfaat bagi kita sendiri? Hal kecil saja ketika kita mencari ilmu tidak bermanfaat bagi kita sendiri, untuk apa kita mencari ilmu? Nah, dan disitulah Rasulullah menganjurkan bahwasanya carilah ilmu dasarnya saja. Artinya apa? Belajar seperti tauhid, belajar seperti ilmu tauhid yang mengenal Allah. Itu merupakan salah satu dasar untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk kehidupan butuh ilmu, salat pun saja butuh ilmu. Orang yang tidak tahu ilmu dengan melakukan sholatnya, mereka tidak akan tahu makna diri mereka melakukan sholat. Nah, kalau hanya sholat saja butuh ilmu, lalu bagaimana kita hidup yang kita lalui tanpa ilmu? Maka kita menganggap bahwasanya orang berilmu itu tidak masuk akal dan orang berilmu itu kurang dengan pengalamannya. Karena apa? Fat'ahtuwarduhu du'allamna, karena mereka tidak pernah mengerjakan apa yang ilmu yang mereka harus kita tanggung jawabkan. Jadi punya ilmu itu harus punya tanggung jawab. Nah, banyak orang berilmu tapi tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Samhazaku khosyalilan. Lalu mereka hanya untuk menyiarkan saja, tapi apa? Tidak punya tanggung jawab. Nah, mereka punya ilmunya tapi mereka tidak bisa menghormati seorang guru. Untuk apa kita punya ilmu lalu kita durhaka kepada orang tua, tidak pernah hormat kepada orang guru,
dan tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Karena apa? Ilmu itu yang bermanfaat bagi kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Terkadang bahkan orang berilmu tidak bermanfaat. Untuk apa? Manusia saja yang tidak punya ilmu, orang yang tidak punya akal, pikiran, masih bermanfaat bagi orang lain. Lalu bagaimana kita yang kita sudah tentu punya dasar ilmu, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menyia-nyiakan ilmu tersebut. Jadi kesempatan dari Allah tidak mungkin datang kedua kali. Yang Allah berikan amanah kepada kita, jalani. Yang Allah berikan amanah kepada kita semuanya, falhabus syukuri. Maka artinya apa? Itu nikmatnya kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah itu tidak mudah, ilmu Allah itu mudah didapatkan, tapi jangan dianggap permainan. Karena apa? Sesungguhnya ilmu itu merupakan salah satu jalan manusia itu mengetahui dasarnya dari hukum Islam. Kalau kita terus mau mencari ilmu, maka tidak ada yang sulit bagi kita semua. Bahkan Allah mempermudahkan orang-orang yang mau mencari ilmu. Semoga kita tidak merasa sombong dan tidak merasa tinggi dengan ilmu kita, dan jangan sampai kita merasa puas dengan ilmu yang kita sudah ajari saat ini. Wahasbalana fa'alatu qalana ya ala turafi kulluhan tahiyati fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabarakallahu fil ayati fi ilmuhu. Saya akhiri, semoga bermanfaat bagi saudara sekalian. Semoga kita semua terselamatkan dari rasa sombong, semoga kita terhindar dari api neraka, dan semoga kita semua menjadi mukmin yang memang terselamatkan di dunia ataupun akhirat. Semoga apa yang kita lakukan semuanya itu berkah di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita dapat hari ini, ilmu yang kita dapat merupakan ilmu yang ilmu nafik. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi diri sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.